Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, sebagai rasa ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih dapat menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hidup dan kehidupan kita tentunya kita diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan juga nikmat berkah umur. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita merasakan nikmat makan dan minum kita setiap hari tentunya sudah biasa. Tapi apakah kita bisa merasakan nikmat keimanan kita setiap hari? Apakah kita pernah berpikir dan berangan-angan bagaimana kita merasakan lazzatul iman, nikmatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya semua diwujudkan dengan kita menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah banyak belajar, mengaji dan mengkaji, terutama dalam bidang ilmu tauhid, bahwa di dalam rukun iman kita pertama iman kepada Allah, kedua kita iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para malaikatnya, iman terhadap qada dan iman terhadap qadarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, iman yang terakhir, iman terhadap qada dan qadarnya Allah. Salah satunya qadanya Allah adalah
Allah akan wujudkan nanti yang disebut dengan hari kiamat. Di dalam surat Al-Qari'ah sudah dijelaskan secara gamblang dan diterangkan, tidak ada yang Allah tutup-tutupi bagaimana kondisi manusia di saat hari kiamat nanti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan kayak apa wujud bentuk kondisinya hari kiamat. Allah jelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, di mana pada hari itu ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, hancur bumi ini, manusia semua kal farashil mabthuth, diumpamakan sebagai binatang laron. Kenapa Allah mengumpamakan sebagai binatang yang namanya binatang laron? Kalau kita kaji, dia berkumpul, ya, dia banyak, dia kebingungan, bahkan sayapnya mudah terlepas, dan dia akan menunggangi antara satu dengan yang lainnya. Begitupun juga nanti manusia akan kehilangan segala seluruh kemampuannya, akan kehilangan segala seluruh potensinya, harta, tahta, jabatan, rumah yang mewah, semua tidak ada artinya. Serba kebingungan mencari arah, kehilangan pegangan dalam kehidupannya. Itulah perumpamaan nanti hari kiamat bagaimana kondisi manusia. Dijelaskan ayat selanjutnya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Gunung-gunung yang ada di bumi bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bahkan jutaan gunung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, semuanya akan terlempar ke atas bagaikan kapas yang berterbangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah sudah jelaskan bagaimana bentuk kondisinya. Tentunya hal semacam ini lebih menguatkan keimanan kita lagi kepada Allah, dan kita percaya juga dengan hari kiamat. Maka pada saat itu, ketika manusia dibangkitkan semua dari kuburnya, manusia akan menemui satu masa yang disebut dengan yaumul mizan, masa perhitungan, masa ditimbang amal manusia pada saat itu. Maka Allah dalam firman-Nya, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang ketika Allah timbang amal baiknya, Allah timbang amal buruknya, justru yang lebih banyak adalah kebaikannya, thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka pada saat itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa seseorang tersebut mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika manusia ditimbang lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, amal buruk yang telah dilakukannya selama hidup, dia bertobat, diterima taubatnya, dihapus segala macam dosanya, Allah akan masukkan dia di dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, selama hidupnya penuh dengan bermaksiat, durhaka kepada Allah,
tidak beriman kepada Allah, tidak percaya dengan adanya Tuhan, sering melanggar perintah Allah, sering melakukan segala macam larangannya. Fa amma man khaffat mawazinu, ketika ditimbang di hadapan Allah, semua yang ada amal buruknya, mereka orang-orang kafir. Fa ummuhu hawiyah, maka Allah tak segan-segan, Allah akan lempar orang tersebut ke neraka hawiyah. Dilanjutkan ayat selanjutnya, wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Maka Allah menjawab, narun hamiyah, yaitu neraka di mana di dalamnya terdapat api yang berkobar, api yang meletup, api yang siap membakar semua orang-orang yang kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, teringat dalam salah satu kisah ketika malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ada apa engkau kemari? Sepertinya engkau merasa ketakutan." Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, pada hari ini semua malaikat sedang takut. Pada hari ini malaikat semua sedang khawatir, takut. Karena apa? Hari ini Allah nyalakan semua api neraka. Allah hidupkan semua api neraka dari tingkat yang pertama sampai tingkat yang ketujuh." Ya Jibril, untuk siapa itu neraka yang pertama? Maka Jibril pun menjawab, mereka itu adalah untuk orang-orang al-munafikun, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Kemudian neraka selanjutnya orang yang menyembah berhala. Kemudian neraka selanjutnya dan selanjutnya sampai yang terakhir. Nabi pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, itu neraka yang terakhir untuk siapa?" Jibril pun terdiam. Jibril tidak langsung menjawab. Jibril menatap matanya Rasulullah, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Jibril terdiam, kemudian Rasul bertanya, "Untuk siapa neraka yang terakhir wahai Jibril?" Jibril pun mengatakan kepada Rasul, mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, neraka yang Allah hidupkan yang terakhir adalah untuk umatmu yang telah mati namun dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum minta ampun kepada Allah, belum minta maaf kepada Allah, dialah umatmu." Kemudian Nabi pun menangis. Nabi pun langsung sujud kepada Allah. Selama 3 hari Nabi tidak bangun dari sujudnya. Nabi memohon, "Ya Allah, adakah neraka yang kau siapkan untuk umatku? Aku memohon kepadamu ya Allah, jangan kau cemplungkan umatku ke dalam neraka." Selama 3 hari berdoa. Kemudian Allah pun langsung bicara kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bangun dari sujudmu. Sesungguhnya aku telah izinkan kepadamu untuk memberikan syafaat kepada umatmu yang masuk neraka." Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama di sisa umur kita, di sisa kehidupan kita, bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang paling terpendek dan kehidupan yang paling terpanjang setelah kita dibangkitkan dari kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bertaubat. Manfaat kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat, ketika pada saat itu pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita kembali kepada Allah. Kita menyesali semua atas dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang terlihat maupun yang tidak terlihat,
yang sengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang zahir maupun yang batin. Kita minta ampun sama Allah, kita bertaubat sama Allah agar kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di dalam hidup dan kehidupan kita, seluruh ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, diampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wa alaina ma'ahum birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamnim taqsurana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal wabaa wal balaa wal fakhshaa wal munkar wal mihan wal fitan wasyama'ital mukhtalifa wasyada'idha ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amnah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al auladana wa iyyahum
min ahlil jahli wa bushi wa syarri wa dhair. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.